Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi film top teman-teman. Judulnya Mrs. Harris Goes to Paris. Jadi Ibu Harris pergi ke Paris kayak gitu. Itu ceritanya ini tentang gaun Dior, produk Dior, perkembangan Dior sehingga sekarang bukan hanya pakaian saja, awalnya itu hanya pakaian gaun mewah khususnya untuk wanita, tapi karena sudah mau bangkrut dan mau PHK, jadi saat itu waktu zaman dulu ciptain tuh pernak-pernik macam-macam aksesoris, ya katakan tas, kalung, apalah kayak gitu. Ini ceritanya mengenai Mrs. Harris ini, nggak tahu ya, kalau saya ngeliat ini bisa aja cerita real, cerita nyata. Karena digambarin Ibu Harris ini seorang baik. Dia bekerja sebagai cleaning service, sebagai bersih-bersih rumah di Inggris. Jadi di beberapa rumah dia ini apa ya, dia yang bersih-bersihin kayak gitu, yang kerjaan apapun halal ya, kerjaan apapun bagus, kerjaan apapun bisa dilakukan. Dia digambarin tadinya ibu rumah tangga dan suaminya meninggal di dalam perang. Jadi bayangin, daripada hanya ibu rumah tangga mungkin malah pikirannya ini kan pasif, diam, enggak, ini bagus, malah dia cari kerjaan, cari aktivitas kayak gitu. Itu perlu dicontoh teman-teman. Apalagi zaman dulu kan teknologi belum semasif sekarang, yang mana zaman dulu lebih kita harus mau baca koran harus beli koran kayak gitu. Ini bagus dong, dia ngelihat waktu dia kerja, dia ngelihat pikiran terbuka, ngelihat barang mewah, barang bagus. Christian Dior hanya ciptain gaun, pakaian tuh hanya satu unit di dunia dan indah sekali. Sampai suatu waktu dia ngelihat orang majikannya punya itu, dia pengen banget. Dalam hati nuraninya, dalam hati terdalam dia kepengen, dia nanya, dikasih tahu harganya sekitar zaman dulu $500. Zaman dulu itu gede banget teman-teman. Ya udah, akhirnya dia pengen banget. Akhirnya ada suatu waktu ada jalan, dia diajak temennya, ini yuk ikut taruhan di sana tuh legal ya, taruhan taruhan bola gitu. Akhirnya temennya kalah, dia menang kayak gitu sebenarnya. Tapi taruhan saya nggak rekomen ya teman-teman, kayaknya jangan deh, kayaknya taruhan kurang bagus. Tapi dia menang. Akhirnya dia ada mulai tuh kebuka jalan satu-satu. Tapi digambarin dari awal emang ini sifatnya baik, rendah hati. Dia dihina, diledek, di orangnya nggak dibayar, nggak langsung dibayar upahnya, segala ditunda-tunda sama majikannya. Juga dia sabar kayak gitu teman-teman. Jadi nggak tahu ya, walaupun dia dihina tapi dia naik selangkah, perkenalannya naik selangkah kayak gitu teman-teman. Nah sebelum dia menang itu, dia dapat kabar itu suaminya meninggal dan dia nggak berani buka surat itu dari tentara. Akhirnya dia minta tolong temennya, kemudian temennya ajak ikut ini taruhan. Ya, temennya bukain tuh surat, suami meninggal. Dia sedih, cuman dia masih bisa nahan. Akhirnya dia menang itu judi, terus dia dapat sepertinya tiket pesawat, pokoknya liburan ke Paris, apa bukan liburan ya, kalau menurut saya dapat tiket pesawat gitu atau uang buat tiket, nggak ngerti lah gimana, pokoknya dapat itu hadiah. Kemudian dia masih bekerja di situ, dia udah tahu, dia minta bayaran dari itunya karena dia mau ke Paris. Dia bilang mau ke acara Dior. Itu majikannya bilang dia lagi banyak pengeluaran, ditunda bulan berikutnya. Ya dia kan ada cadangan, tapi dia agak sedih kayak gitu. Cuman dia tahu dia ada yang waktunya, dia nggak mau maksa segala kan. Kemudian waktu itu dia malah dia ingat dia menang, dia ngajak temennya lagi. Mana saya bilang jangan teman-teman, judi ini balapan anjing. Dia beraniin pertaruhin hampir semua uangnya, atau semua uangnya dia megang di Inggris tuh. Akhirnya itu temennya dia yang jaga tiket. Anjing itu nggak bakal menang, dia bilang, anjingnya ini yang kamu pilih nggak bakal menang, jangan, dia bilang. Tetap dia bilang, dia punya firasat
dia ngerasa ini bakal menang gitu. Ya udah, apalagi di belakang ada penyelianya yang ngeliatin nih orang nih, orang mau beli dilarang-larang, kayaknya udah dipelototin. Tapi kan temen kan, dia kasih nasihat. Akhirnya bener kalah di situ. Kemudian ya gimana ya, saya juga bingung ya. Pokoknya dia sampai risau banget, tapi dia belum sampai bunuh diri, nggak sampai ini, kesalahan dia juga. Ya udah, pokoknya dia pulang. Besoknya itu tiba-tiba keberuntungan berentet. Itu dari tentara bilang dia berhak atas pensiun, uang meninggal dari suaminya, udah dapat rezeki. Kemudian si temennya yang di pacuan kuda itu ngerasa kasihan sama dia, jadi di pertandingan kedua dipilihin lah yang dia jadi menang kayak gitu. Saya nggak tahu deh, ini makanya kayak gini-gini jangan ikut-ikutan teman-teman. Tapi udah ada keberuntungan, jadi dibantu orang kan. Kemudian ada lagi keberuntungan ada 3 keberuntungan gitu teman-teman. Udahlah, pokoknya akhirnya dia bisa berangkat ke Paris, megang uang sekitar $500, 500 Inggris Inggris franc ya. Jadi itu waktu di zamannya sekitar 500 kayak gitu gambarannya. Udah, dia di pesawat seneng mendarat. Waktu mau masuk ke Christian Dior-nya, dia dihalangin karena penampilan dan pakaiannya dianggap nggak mencerminkan bangsawan. Padahal Christian Dior itu produk-produknya waktu dahulunya itu hanya untuk kalangan tertentu, kalangan atas, bukan menengah lagi, atas atau bangsawan. Jadi nggak semua orang bisa beli gitu teman-teman. Akhirnya dia ada ketemu orang bangsawan pria yang tiba-tiba membantu dia masuk. Nggak tahu kenapa, pokoknya bantu dia masuk. Enggak, ini dia sama saya kayak gitu. Dan ini bangsawan, jadi diperbolehin masuk. Jadi ya kita gimana ya teman-teman, susah ngomong ya. Di masyarakat tuh ada banyak aturan-aturan yang nggak terlihat. Ya kalangan atas, kalangan menengah, bawah, semuanya itu serba banyak aturan deh. Banyak hal yang di luar nalar sebetulnya. Udah, pokoknya dia bisa masuk. Kemudian tapi itu kan orang itu kesel, orang ini kok orang yang ada pimpinan di situ, padahal karyawan juga itu. Ya akhirnya sampai dia memilih suatu produk, tapi dia udah milih duluan nih, tung jari kayak lelang apa gimana ya, tapi bukan lelang tapi duluan. Itu karena dia ngeliat statusnya begitu, penampilannya begitu, ada orang bangsawan yang milih lagi, akhirnya dia di switch ini ke orang tersebut, gaun yang dia pilih. Nanti itu orang tersebut dapat kabar suaminya ditangkap, sehingga dia nggak bisa mampu untuk bayar itu. Bayangin teman-teman, itu semua hidup itu sebetulnya Tuhan adil kalau menurut saya. Ada orang kaya, ada orang miskin, tapi kalau orang sombongnya itu keterlaluan atau dia nggak menghargai, injek orang, bisa aja jatuh. Atau enggak kehidupan kita nggak bisa berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kalau kita nggak bersyukur, kadang kita jahat, saat kita jatuh ke bawah, mungkin kita ditinggal orang, mungkin kita harus tua itu kejahatan kita, nggak peduli dulunya dia kaya, tapi mungkin yang orang tadinya di bawah bisa diangkat derajatnya loh. Jadi kita terus aja berbuat baik teman-teman. Udah, akhirnya dia ditawarin, dia ada pilihan gaun lain, dia bisa. Dan si itu ada lagi karyawan di sana yang manajer keuangan apa gimana juga bantu dia. Yaudah, enggak, emang dia punya uang, udah kasih, izinin, dia bilang gitu. Dia punya uang, dia sudah di Paris, izinin, buatin itunya. Akhirnya dia harus 3 kali fitting peraturan, dan dia waktu ketiga nanti dia gagal, dan jadi dia eliminasi karena telat, karena dia ada kenal nih sebelum dia itu ke acara itu, dia ada ngebantu ngebalikin tas model yang ternyata model itu kerja di sana. Jadi itu semua saling terkait. Kita kebaikan dinilai orang,
Oh, yang waktu dia masih di sana di Inggris, dia itu dapat uang tambahan lagi tadi dari yang Pak meninggal suaminya di tentara. Kemudian apa tuh tadi yang kedua, yang ketiga itu dia itu ada nemuin cincin berlian, dia nggak ngambil, dia balikin ke kantor polisi dan di kantor polisi itu ada yang nyari dan ternyata dia dapat imbalan teman-teman dari dari orang punya cincin berlian itu. Jadi kebaikan nggak kemana-mana. Oke, balik lagi di Paris. Oke, udah fitting ya, orang agak naik turun baik nggak baiknya ya. Tapi dia mulai bercerita bahwa Dior itu sebetulnya mau bangkrut. Dia bilang karena kalangan itu yang disasar itu cuman salahnya itu masyarakat dunia, masyarakat banyak itu nggak semua orang kaya kayak gitu. Jadi orang butuh aksesoris segala. Kalau ngejar orang kaya itu, orang kaya juga nanti makin lama makin banyak pilihan, pembeliannya terbatas. Gimana nutupin biaya gaji yang mungkin yang semakin meningkat, biaya penghasilan biaya sewa, biaya macem-macem deh, biaya hidup itu bisa meningkat. Kemudian kebutuhan orang, kemudian ya banyak deh biaya-biaya yang nggak terduga, biaya berjalannya perusahaan. Mungkin orang yang sudah beli belum tuh nanti beli lagi, nggak mungkin terus beli. Jadi caranya itu harus ya dikasih saran sama manajer keuangannya, banyak suara nih, ciptain aksesoris kayak gitu-gitu. Udah, tapi dia ini terus bina relasi si Mrs. Harris ini, walaupun dia dihina. Akhirnya dia digagalin karena malamnya itu dia pergi sama si manajer itu dan mabok pulang malam sama si model si Dior, orang-orang Dior, cuman juga naik turun di satu lingkungan juga kayak gontok-gontokan sebetulnya, kayak apa ya, orang bilang politik ya, orang bilang tetap orang ada nggak seneng, ada ini. Si bos itu sifatnya kalau teman-teman yang pernah di perusahaan tuh tahu, bos kadang-kadang diem. Ngeliatin tuh orang karyawannya gontok-gontokan kayak gimana, siapa yang menang, siapa yang bisa bertahan, siapa yang pro sama perusahaan, siapa yang bisa ini perusahaan. Dia tahunya perusahaan harus untung, dia bos itu tahu perusahaan itu masih harus bisa berjalan atau enggak, kayak gitu kan. Nggak tahu bawahnya itu. Akhirnya dia udahlah berjalan di sono, dia kecewa juga. Bangsawan itu yang nunjukin terus baik, dia sampai diundang ke rumahnya. Dia bilang ternyata dia baik karena dia ingat bahwa wajah Mrs. Harris itu seperti cleaning service yang dulu dia sangat kasihan waktu masih ada istrinya, sehingga dia mau balas budi waktu dia masih kecil itu. Ada cleaning service yang membantu yang sangat baik. Dia kecewa, dia orang baik karena hanya mau balas budi, tapi bukan sebagai kekasih atau orang yang sayang sama dia. Dan dia pengen dong kalau derajatnya diangkat kayak gitu kan teman-teman. Dia udah dia kecewa, padahal udah ngasih dia dapat bunga ini semua, udah dia ini, tapi dia ngebantu. Dia tahu si manajer keuangan si Dior yang baik sama dia itu dari awal nolongin dia, terus si Natasha yang baik sama dia ngajak dia muter kota Paris pakai mobilnya waktu dia kembali, setelah dia kembaliin tas yang terjatuh. Akhirnya ya kan tadi nggak bisa nolong kan, tapi si waktu itu di PHK semua yang backup tuh, yang tersier tuh misalnya model. Kemudian kalau kayak manajer keuangan kan dipertahanin, dia harus ngitung laba rugi. Kemudian yang tukang jahitnya dianggap kan permintaannya turun banget, nggak bisa dibayar, turun, pecat. Akhirnya setelah itu nggak tahu kenapa dia udah ada kenal beberapa orang itu, udah pernah masuk ke Dior. Dia ngajak begitu waktu dia udah dipecat, kemudian dapat kabar dari salah satu yang baik sama dia apalagi waktu dia lagi kantornya gitu ya, urusan apalagi nggak tahu lah. Dia lewat gitu depannya, itu kok banyak orang bawa barang-barang keluar dari kantornya, barang-barang pribadi ya, kita dipecat, dia bilang gitu. Perusahaan nggak bisa sanggup bayar lagi karena penjualannya sedikit jadinya kayak gitu teman-teman. Akhirnya dia udah tahu dia waktu itu digagalin ininya, dia nggak benci, dia nggak apa, dia cuman bilang kenapa. Akhirnya dia ajak si manajernya, ayo datang. Dia ajak lagi si
orang yang nggak seneng sama dia untuk ini apa namanya, yuk ngomong ke Mr. Christian Diornya langsung. Akhirnya dia bawa gitu, sebenarnya tahan sama manajer keuangannya kayak gitu. Udah ketok tapi akhirnya udah masuk. Pak gimana? Ini gimana gimana bisa bertahan perusahaan itu harusnya nyiptain aksesoris dan itu untuk banyak kalangan, diciptain ini jangan hanya untuk kalangan tertentu, hanya kalangan yang punya uang aja. Jadi caranya itu gimana biar bisa merangkul banyak kalangan ya, harganya harus ada yang lebih murah. Ya bisa disasar dari aksesoris yang harganya lebih murah. Kayak gitu. Jadi bisa nyasar semua kalangan karena kan diskriminasi emang bukan. Jadi uang berbicara kan. Nanti soal penampilan atau serobotan duluan pembayaran itu lain cerita lagi. Akhirnya si bosnya denger, itu malah karyawannya tadinya di PHK suruh balik lagi. Dia bilang gitu, dia bilang ke manajer keuangannya. Kemudian sampai si itu nggak enak bagaimana yang nggak baik sama dia, akhirnya ngundurin diri karena dia seperti nggak enak. Tapi didatengin masih di apartemennya, dia tahu kan rumahnya. Dia bilang balik yuk karena kita cinta Dior gitu, dan yakin perusahaan itu akan bangkit kayak gitu. Jadi orang yang tadinya nggak seneng sama dia sampai nggak enak keluar, terus dibaikin lagi. Yaudah akhirnya ini sampai dia dibantu lagi, kan dia ngerti tuh data-data, dia manajer produksinya gitu, dia tahu data-data informasi lingkar tubuh, apa tinggi badan apa. Akhirnya tapi yaudah bisa lanjutin pembuatan gaun kamu berjasa banget. Dan dia dikenal sama Mr. Diornya segala, padahal dia dianggap bukan orang yang dari bangsawan, malah dia kayak yang pembersih rumah segala kan. Udah di situ perkenalan berlangsung, gaunnya jadi. Si model itu kan juga dipecat tadinya, dan si pacarnya itu bilang udah putusin dia karena bukan model Dior lagi. Dan dulu dia waktu mau pacaran sama itu juga karena diancam kalau dia itu pacarnya hanya bisa mecat dia, bilang ke Mr. Dior mecat dia kalau dia nggak mau pacaran sama saya, kayak itu kayak ancaman kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus smart, pinter, nggak ngandelin orang, nggak hanya ngandelin kecantikan kita, yuk pakai otak, pakai kepintaran kita teman-teman. Dan jangan takut gitu, karena kalau kita takut nanti ada lagi masalah lain yang bikin kita jatuh. Atau enggak kita ada motif tertentu. Akhirnya udah singkat cerita, si manajer itu yang naksir itu, si model itu yang tadinya pacaran sama orang kaya yang bisa bilang nggak selevel sama si manajer keuangan, akhirnya bisa pacaran. Jadi ini Mrs. Aris ini banyak jasanya, banyak banget. Udah akhirnya dia pulang ke Inggris, pakaiannya sudah jadi semua, bangga. Itu kan masuk diliput, siapa pembelinya ketahuan semua. Itu majikannya yang di Inggris nggak percaya. Malah ada majikannya kepengen minjem, dia bilang berkeluh kesah sedih bahwa pakaiannya dia itu rusak. Jadi yang orangnya kasar nih majikannya dia, salah satunya seorang aktris gitu. Pakaiannya rusak, dia bilang. Akhirnya si Mrs. Aris baik ya, itu dia baru punya itu, dia pun belum sempat pakai ke acara, dipinjemin ke dia. Bener nih nggak baik nih orang, kebakar, dia nggak sengaja kebakar dekat perapian. Beritanya diliput, apalagi dia aktris kan. Itu yang punya kata Mrs. Aris ini, cuman dia nggak dianggap lagi orang majikan yang lain. Pikir Aris mana, nggak masa sih orang kayak gitu bisa dibuatin gaun kayak gitu kan. Itu usang nggak ada tuh, sorry ada tapi penggantian segala nggak ada. Jadi orang nggak bertanggung jawab teman-teman. Akhirnya beritanya masuk ke Paris, di Paris tuh baca itu, dan dia udah dia buang gitu. Dia nggak ya marah, hanya ngerenung aja, orangnya udah berumur juga kan. Suatu waktu dia ketemu lagi sama teman-teman lain, sama si temen yang dulu menang ngajak judi taruhan segala. Dibilangin namanya ada yang laki kasih tahu dia bahwa orang yang telah injakin kaki di Paris, keajaiban tidak akan berhenti menghampiri dia, karena Paris itu kota cinta, kota indah, kota yang orang yang bisa ke sana ya luar biasa sebetulnya. Ya itu selalu di-post juga ya, kita kemana-mana juga bersyukur, semua kota juga banyak yang indah, tergantung kita bisa
apa ngerasain nggak berkat-berkat dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan kan, kayak gitu teman-teman. Ya udah, nggak bener rezeki teman-teman, dia baik, dia nggak nuntut apa orang, dia dijahatin orang, dia pakaiannya itu dia nggak diganti rugi. Itu Dior dapat kabar itu si Christian Diornya, pemilik Dior, buatin dia gaunnya sendiri, dibantu karyawan-karyawan lainnya, udah ada data kan, kasih maha indah gaunnya, dikirim ke dia, ekspedisi langsung, indah banget teman-teman. Akhirnya dia pakai ke acara itu, semua orang ngelirik dia, luar biasa teman-teman. Ya udah, tapi pasti banyak keajaiban lain yang menyertai yang berlangsung, karena ini orang baik. Jadi ini gambarin teman-teman, kita itu harus selalu baik, usahain terus yang baik. Memang kita jangan pernah mau dijahatin orang, tapi kalau memang kita jahatin, lagi kena sial sama orang lain yang kita nggak mau jahatin dia nggak baik sama kita, jalanin dulu deh ya. Kita berharap semua kebaikan terjadi atas diri kita gitu. Kita nanti tinggal tua itu, semua itu ada panen-panennya. Kita telah berbuat apa, kita telah tindakan apa, dan itu berputar kok. Bisa yang atas bisa jadi bawah, yang bawah jadi atas. Apalagi kalau yang atas nggak baik, begitu jatuh benar-benar jatuh, gimana yang di bawah baik, naik ke atas makin baik, rodanya makin naik, makin nanjak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.